Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan tes powerbank buatan dari brand Anker, serinya Anker Zolo dari sisi model A110D, bisa dilihat di sini. Kemarin ini saya dapatkan dengan harga sekitar 198.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes powerbank yang seri termurah dari brand Anker ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya tulis di deskripsi, mulai dari ke ponsel fast charging, TWS, ponsel kelas hyper charging, hingga ke laptop. Seperti apa performa powerbank ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Anker Zolo 22,5 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Khas Anker, kombinasi biru dan putih. Kemudian di dalam kemasan kita akan dapat kemasan juga seperti ini untuk membungkus powerbank ya. Kemudian kita akan dapat ini buku panduan. Ini buku panduan secara general ya, yang ditaruh di luar packing powerbank Anker ini. Kemudian di dalam packing juga ada kertas seperti ini. Saya kurang paham ini kertas apa. Kemudian ini juga ada data seperti ini. Nah, kemudian kita akan dapat powerbank Anker Zolo 22,5 watt seperti ini fisiknya. Dari sisi warna yang saya beli ini warna hitam doff. Nah, lihat ini dan agak mudah meninggalkan keringat ya ketika saya pegang. Lalu ada tulisannya Anker. Lalu di sebelah depan sini ketika saya tekan di bagian tombol ini ya, lihat ini dia akan nyala digital display-nya seperti ini. Dia tersembunyi di balik layar sehingga ketika mati dia seperti tidak ada digital display-nya. Lalu di sini nanti kita lihat sepertinya ada indikator fast charging ya, warnanya hijau. Oke. Kemudian kita lihat dari sisi sini ini ada kabel. Nah, lihat ini buin kabel ya powerbank ini. Kemudian lihat dia kabelnya, dia larinya ke sini. Nah, lihat ini buin kabelnya. Nah, USB-C. Nah, ini lihat kalau dilihat dari sisi tidak ada tulisannya. Nah, saya kembalikan lagi. Kemudian dari sisi sebelah sini ada tulisannya 22,5 watt menggunakan tekstur yang berbeda. Ini teksturnya ada garis-garis seperti ini. Cukup elegan sekali ketika dilihat. Nah, di sini model tekstur doff, di sini garis-garis. Kemudian ini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai, tadi sudah saya tes ya. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada dual port. Nah, satu port USB-A dan satu port USB-C. Ada tulisannya IQ2 dan IQ3 untuk bagian USB-C-nya. Warna portnya ini biru semua. Coba kita cek dari sisi pin yang ada di USB-A ya. Saya hanya ngecek dari sisi USB-A saja pinnya. Untuk yang USB-C jumlahnya banyak banget, saya males buat ngeceknya. Lihat dari sisi USB-A dia totalnya ada 4 pin, bisa terlihat itu ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat dari sisi spesifikasi. Lihat ini spesifikasinya cukup banyak sekali dan sangat detail. Anker Zolo model A110D. Lihat dia. Nah, lihat ini. Ini namanya cell capacity 10.000 mAh. Kemudian Anker mengklaim real capacity-nya ya, kalau kita mengatakan, kalau perusahaan mengatakan rated capacity 6.000 mAh dari cell capacity 10.000 mAh. Oke. Dari sisi input, lihat ini kabel input dia support 20 watt. Nah, oke. Kemudian dari sisi kabel output dia support juga kira-kira 20 watt. Nah, lihat ini. Nah, kemudian dari sisi USB-A dia support 22,5 watt. Nah, bisa dilihat nih total outputnya. Ini lihat total output 5 volt 3 ampere 15 watt maksimalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini manufaktur Anker inovasi buatan Cina. Nah, kemudian kita lihat dari sisi sini ada berbagai macam sertifikat, mulai dari sertifikat logo pesawat terbang artinya aman di penerbangan. Kemudian juga ada sertifikat Triple C yang aman untuk penerbangan khususnya ke Cina. Jadi powerbank ini aman dibuat penerbangan seluruh dunia, bahkan ke Cina. Kemudian ini lihat ada logo Li-ion 20. Mungkin saja ini menggunakan sel jenis Li-ion Slim seri 20. Atau mungkin teman-teman ada yang paham tentang logo Li-ion 20, silakan berkomentar. Selebihnya ada berbagai macam sertifikat lainnya seperti CE seperti ini. Nah, silakan yang paham silakan dilihat sendiri ya, ini berbagai macam sertifikatnya. Dari sisi build-in quality, powerbank Anker tidak perlu diragukan lagi ya. Lihat tulisannya sangat rapi sekali dan tidak asal-asalan sablonannya. Kemudian dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, lihat ini. Lihat, ini saya
gerak-gerakan, finishingnya sangat rapat sekali, kemudian menggunakan tekstur yang berbeda-beda, memberikan sebuah kesan premium. Lihat ini, dan coba ini saya tekan tombolnya, lihat tombolnya sangat presisi saya tekan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di displaynya tersembunyi di balik layar di powerbank. Nah, untuk dari sisi building quality lainnya lihat. Nah, ini kesannya sangat premium. Lagi-lagi ya, Anker lebih ke build-in quality-nya tidak perlu diragukan lagi. Lihat, ada tulisannya IQ2, IQ3 glossy dan sangat-sangat rapi. Lihat ini. Kemudian dari sisi port lihat, nah, juga sangat rapi. Oke, coba saya cek dari sisi build-in kabelnya. Ini enak. Untuk coba ini saya tarik-tarik, aman, tidak otok-otok. Terkadang saya pernah mereview sebuah powerbank yang built-in kabel, itu saya tarik-tarik agak longgar atau otok-otok. Lihat ini, saya taruh dan saya kembalikan lagi, tidak terlalu sesak dan pas rasanya. Lihat, saya tarik, lihat, pas. Kemudian untuk dari sisi kabel, lihat ini, tinggal kita rapikan seperti ini dan pas, lihat. Nah ya, jadi baik dari sisi penempatan kabel, dia itu tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sesak, pas. Oke, kita lihat dari sisi lainnya. Nah, lihat ini, sangat rapi. Anker ya, tidak perlu diragukan lagi. Coba kita lihat dari sisi tulisan yang ada di spesifikasi, kecil tapi detail. Oke, dari sisi build quality, Anker tidak perlu diragukan lagi, sangat rapi. Sekarang kita bahas dari sisi jenis sel yang ada pada powerbank Anker 22,5 watt 10.000 mAh ini. Tadi sudah saya singgung sebentar ya. Ini dia tulisannya lithium ion 20. Bisa dilihat di sini, sangat jelas. Anker spesifikasinya tidak mungkin bohong. Oke, contoh yang lainnya, Anker yang menggunakan jenis sel lithium ion 20. Ini saya ada Anker kit seri. Nah, lihat ini ada tulisannya Li-ion 20. Tapi ini tebal. Nah, saya coba untuk memecah masalah ini ya. Untuk analisis saya yang model tebal seperti ini, perkiraan saya menggunakan sel jenis silinder seperti ini lithium ionnya. Nah, ya ini ada contoh sel silinder 21700 LG HP7. Nah, ini biasanya per sel maksimalnya sekitar di 3000 mAh. Ini contoh yang lainnya, sel polosan INR 18650. Oh, ini tadi maksud saya 16850 ya, lihat ini. Nah, ini ada kodenya ini 16865. Nah, ya, oke, lanjut. Ada juga yang seri sel lithium ion 21700 seperti ini. Nah, ini yang lebih tebal, biasanya kapasitasnya sekitar 4000 sampai 5000 mAh. Biasanya di powerbank dikasih 5000 mAh, 2 sama dengan 10.000 mAh. Nah, kalau Anker yang ini model lithium ionnya slim. Nah, ada juga yang model sel polimer. Coba saya membahas sel polimer ya, contoh di Baseus ini. Ini Baseus Bipo, bisa dilihat di sini. Ini slim juga. Nah, bisa dilihat ini polimer lithium baterai. Nah, lihat ini ya, polimer lithium baterai. Artinya ini menggunakan sel polimer. Kalau pengen tahu fisiknya sel polimer kira-kira seperti ini. Nah, coba ini saya paskan. Ini maaf pembahasannya agak panjang karena agak susah kalau membedakan sel zaman sekarang, itu banyak yang disalahgunakan beberapa brand. Lihat ini. Nah, oke. Nah, yang saya agak bingung ke beberapa brand yang kira-kira kurang ternama ya. Yang lainnya kira-kira. Kadang banyak yang menyalahgunakan model slim seperti ini tapi ditulis lithium ion. Saya agak bingung, padahal dari sisi Baseus sudah menjelaskan model slim seperti ini itu model selnya jenis polimer. Nah, saya yang agak bingung di Anker ini. Oke, tapi ketika saya pecah di ponsel, contoh ini ponsel Sony Ericsson ini ya zaman dahulu, coba saya perlihatkan. Ini sel polimer yang slim. Nah, lihat ini. Nah, lihat. Nah, sebentar. Nah, polimer, polimer. Ada juga yang model lithium ion slim. Ini contoh di Nokia. Nah, sebentar saya ambil dahulu untuk penjelasannya. Nah, lihat ini, sebentar, ini lihat ini, Li-ion, ini slim. Nah, jadi kira-kira kalau menurut pendapat saya, di Anker ini tidak mungkin ya spesifikasinya tidak valid. Dia menggunakan jenis sel lithium ion sudah benar, tapi modelnya slim seperti contoh di Nokia ini, bukan sel model silinder seperti ini. Dilihat dari sisi kualitas sel pada powerbank Anker ini ya, jenis selnya lithium ion. Ada juga powerbank yang jenis sel lithium ion itu kualitasnya juga macam-macam. Tidak semua powerbank jenis sel lithium ion itu kualitasnya bagus. Oke,
Saya menggunakan dasar, biasanya pertama kali unboxing itu persentase baterai tersisa berapa persen, itu menunjukkan kualitas sel pada sebuah power bank itu. Lihat ini sejak pertama kali unboxing hingga sekarang belum pernah saya cas. Kira-kira unboxing tadi saya sekitar 64% atau 63%. Ini sudah tersisa daya 63%. Ini sebuah kondisi menurut saya yang cukup bagus sekali. Biasanya dari sisi pabrikan power bank itu dicas 80%. Ini turun menjadi 63% atau terjadi penurunan sekitar 17%. Kira-kira seperti itu analisis saya. Ini coba saya menggunakan dasar analisis lainnya, contoh sel baterai recharging. Ini lihat ini, dia mengasumsikan seperti ini. Full charging kemudian dicas ya, full charging casnya. Dalam waktu 1 tahun dia turun 15%. Dalam waktu 2 tahun dia turun 20%. Ini sebuah kondisi, artinya power bank yang selnya bagus itu tidak mudah cepat habis baterainya atau tidak mudah bocor lah ya selnya. Contoh Anker ini. Nah ya, sudah saya lihat langsung. Lihat ini. Nah, hindari juga ketika teman-teman beli power bank misalnya tersisa daya baterai lowbat atau habis total, itu celaka menurut saya, karena kita menyimpan sebuah power bank itu tidak boleh dalam kondisi baterai di bawah 50% atau lowbat bahkan habis total. Itu bisa merusak power bank. Nah, contoh ketika menerima power bank dalam kondisi habis total, otomatis dia tersimpan lama dalam kondisi habis total. Biasanya itu selnya, sebagian teman-teman ada yang bercerita, bermasalah. Kira-kira seperti itu. Jadi, sekali lagi, di sel dalam power bank Anker ini menurut saya kualitasnya bagus. Dilihat dari sisi persentase baterai menunjukkan indikator tersisa daya 63%. Sebagai perbandingan dimensi, ini saya ada dengan power bank Venson yang sama-sama kapasitasnya 10.000 mAh, dayanya 22,5 watt. Kesan ketika saya memegang power bank Anker itu agak lebar. Ya, karena dia di sini ada tempat untuk menyimpan kabel. Lihat ini. Nah, lihat kesannya, lihat ini. Kalau menurut saya, ini saya pegang, dia agak lebar. Coba lihat ini. Nah ya, jadi dari sisi slim, dia sama slimnya. Bisa dilihat ini. Cuman dari sisi model, dia agak lebar. Dari sisi panjang, kurang lebih sama dengan Venson. Sekali lagi, dari sisi lebar, saya merasakan kesannya itu agak sedikit lebar dibandingkan dengan power bank lainnya, karena ada tempat untuk menyimpan kabel yang ada di samping ini. Tes protokol isi daya cepat lewat jalur USB dahulu. Ini coba saya nyalakan digital displaynya. Saya menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Lihat, sudah mulai loading ya. Oke, kita tunggu sebentar sampai hasilnya selesai. Nah, lihat ini, hasilnya sudah selesai. PD tidak aktif, VOOC tidak aktif, Super VOOC tidak aktif, PUM Express dia juga tidak aktif. Yang aktif Samsung 15 watt, Huawei 22,5 watt, Quick Charging, dan Quick Charging 2.0 dan Quick Charging 3.0. Selebihnya semuanya tidak aktif. Biasanya ya, kalau power bank yang dayanya 22,5 watt di beberapa brand lain ada yang VOOC-nya aktif, tapi ini tidak aktif. Memang kebanyakan power bank Anker itu tidak aktif sistem fast charging VOOC-nya. Nah, lihat ini ya buktinya. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB-C. Nah, ini coba saya tes dengan menggunakan built-in kabel dahulu. Nah, lihat PD-nya langsung aktif 22 watt. Nah, ini kalau ini saya menggunakan versi yang belum support PPS. Nanti yang support PPS saya menggunakan Cozy ini. Nah, lihat ini masih loading dayanya. Nah, lihat ini. Layarnya mati tapi masih nyala di USB Dr. Finersi ya. Nah, lihat. Dia support semua protokol isi daya cepat, PD-nya masuk ya, kecuali VOOC, Super VOOC, PUM Express dia tidak aktif. Sekarang coba saya tes dari sisi USB Dr. Cozy yang port USB-C untuk melihat kemampuan PPS-nya. Nah, lihat nih, mulai proses menggunakan USB Dr. Cozy. PPS langsung aktif ya. Lihat 22 watt PPS-nya. Kalau PD-nya 20 watt, dia terbaca seperti ini. Oke, kemudian voltasenya, lihat dia support 5 volt sampai 12 volt. Untuk Quick Charging 2.0 dia support sampai 12 volt, Quick Charging 3.0 juga support sampai 12 volt. Ada tulisannya PD 3.0. Tes PD trigger atau cakupan kemampuan voltase dan ampere dari power bank Anker ini. Kalau istilah mesin USB Dr. Finersi mengatakan PD trigger. Lihat ini. Nah, ini masih masuk atau masih loading. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat PD triggernya support 22 watt. Nah, ini kemampuan voltase dan ampere dari power bank Anker.
Dia support 5 volt, 9 volt, 12 volt, 11 volt. Dari sisi ampere, dia support 3 ampere, 2,22 ampere, 1,67 ampere, dan support 2 ampere. Jadi ini ya kompatibilitas voltase dan ampere dari powerbank Anker ini. Tes Ripple powerbank Anker, coba saya bandingkan dengan menggunakan powerbank Vention. Oke, saya hubungkan untuk tes ke ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Lihat start dari baterai 9%. Nah, ini dayanya sudah naik menuju daya FCP atau Fast Charging Protocol dengan daya 13 watt. Coba saya nyalakan lagi di ponselnya, fast chargingnya sudah aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini. Nah, ini hasil dari Ripple lewat jalur USB-A ini ya. Nah, coba saya pause secara acak. Nah, lihat dia mencapai ini yang saya lihat ya, 102. Nah, ini ketika menggunakan powerbank Anker. Oke, sekarang coba saya ganti atau saya bandingkan ke powerbank Vention. Nah, ini ya sudah saya ganti ke powerbank Vention, status fast charging aktif warna hijau ini. Oke, kita lihat dari sisi sini juga FCP yang aktif atau Adaptive Fast Charging 15 watt Samsung aktif lah ya. Lihat dayanya 13 watt. Oke, saya masuk ke menu Ripple. Nah, coba kita cek dari sisi ponsel fast chargingnya juga aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini. Kalau Vention dia mencapai, coba saya pause secara acak ya, mencapai 130. Sedangkan kalau Anker tadi di angka 100 sekian. Nah, artinya nilai Ripple-nya lebih rendah Anker ya daripada Vention. Nah, Ripple itu ibarat sebuah hasil jepretan kamera lah ya, kira-kira seperti itu. Noise dari sebuah hasil jepretan. Semakin banyak noise-nya, ya semakin buruk kinerja kamera itu. Nah, ini ketika nilai Ripple-nya rendah, jadi semakin bagus di Anker. Sedangkan Vention mencapai 130. Sekali lagi, nilai Ripple dari Anker itu lebih rendah daripada ketika saya bandingkan ke powerbank Vention. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt saya hubungkan lewat jalur USB-C to Lightning. Nah, ini start dari baterai 3%. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di Esagri ini. Logo PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif dengan daya di 10 watt. Nah, ini artinya ya fast charging-nya aktif ke ponsel iPhone 8. Ingat, ini ponsel era tahun 2018. Jadi ya daya segini sudah cukup bagus. Tentunya juga bisa ya untuk ke ponsel iPhone seri lainnya, status PD-nya aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 12%. Fast charging aktif bisa dilihat di sini. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi powerbank dahulu. Ini kalau tampilan digital display powerbank Anker ini ternyata ketika fast chargingnya aktif tidak ada nyala warna hijaunya ya, atau tidak ada indikator fast chargingnya ketika aktivitas charging ke device lain. Oke, kembali ke USB terkoneksi. Yang aktif protokol isyarat FCP dengan struktur daya 8,5 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,3 watt, status fast charging aktif. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 Quick Charging 18 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 5%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB terkoneksi membaca yang aktif QC 3.0 dengan struktur daya 5 volt ya dikali 2,2 ampere sama dengan 11-12 watt. Tes ke ponsel Vivo Y21A support Vivo Fast Charging 18 watt saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini status fast chargingnya aktif ya, start dari baterai 15%. Kita lihat pertama kali colok dia mencapai tadi 16,4 watt. Dengan struktur daya yang aktif ini QC 9 volt. Struktur dayanya 8,6 volt kali 0, sekian ampere sama dengan 6 watt atau 7 watt, stabilnya segini. Nah, kalau ke Vivo ini sudah mengalami penurunan performa ponsel saya karena sering digunakan tes seperti ini. Ya resiko lah ya. Kalau menurut saya secara kemampuan fast charging Anker ini ke Vivo aktif fast chargingnya, cuman ponsel saya yang mengalami penurunan performa. Jadi kalau menurut saya aktif fast charging Vivo-nya ya tadi real mencapai hingga 16,4 watt maksimalnya.
Tes ke ponsel Oppo Reno 3 support VOOC 20 watt, coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 45%, VOOC aktif ya. Kalau dari sisi tulisan super fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PD 3.0. Tapi dayanya kok agak rendah ya. Mungkin karena baterainya mau terisi 50% juga bisa, atau mungkin tidak efektif dengan menggunakan kabel sakti seperti ini. Nah, lihat. Cuma jalan di 6,6 watt ya, lihat ini. Nah, oke. Coba ya, saya ganti ke kabelin kabel coba. Nah, mungkin bisa lebih bagus lagi. Nah, saya cabut dahulu. Nah, ini sudah saya hubungkan lewat built-in kabel yang aktif fast charging. Ini jalur PD kalau built-in kabel itu start dari baterai 45%. Oke, biarkan ponselnya standby. Tetap ya berada di daya, oh lumayan naik, lihat ini. Jadi lebih bagus menggunakan jalur tanpa kabel sakti kalau ke Oppo VOOC 20 watt. Lihat ini seluruh dayanya 4,8 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13, sekian watt, status fast charging aktif. Tes ke tablet Huawei MatePad Supercharger protokol 22,5 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat nih start dari baterai 20%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Lewat jalur PD ya, yang menggunakan kabel, belum built-in kabel, saya menggunakan kabel dari brand Vivan 240 watt. Oke, kita cek dari sisi yang aktif, ini namanya protokol isi daya cepat PD 3.0. Lihat ini, dayanya masih naik perlahan-lahan. Kita tunggu sebentar sampai menuju titik daya maksimal. Nah, lihat, dia mencapai titik daya maksimal 18, sekian watt. Dengan struktur daya 8,5 volt kali 2,1 ampere sama dengan 18, sekian watt, status super fast charging Huawei aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, super fast charging aktif ya, petir double, start dari baterai 6%, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Nah, ini masih naik dayanya, coba kita tunggu sebentar ya sampai menuju di daya maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah jalan di daya di atas 15 watt. Nah, ini sudah masuk akal ya, dia jalan super fast charging Samsung 25 watt. Nah, lihat ini, ternyata dia mentok di 17 watt. Nah, kalau Samsung di atas 15 watt kategorinya, itu sudah masuk dalam super fast charging Samsung 25 watt. Ini real mencapai daya maksimal di 17 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 21%, tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek, nah dia mengalami restart. Nah, kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PD 3.0, tapi dayanya lumayan rendah. Lihat ini, cuma 4,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,4 watt. Tes ke ponsel Realme 9i dari charging 33 watt, coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 27%, dari charging aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC dengan struktur daya 8,9 volt kali 2 ampere sama dengan tadi maksimalnya di 19,3 watt, sekarang stabil di 18, sekian watt, status dari charging aktif dengan bantuan kabel sakti. Tes ke ponsel Itel RS4 power charging 45 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 8%, tidak ada desimalnya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif namanya PPS. Nah, lihat ini, ternyata aktif ya di PPS-nya Itel. Oke, dengan struktur daya 8,3 volt kali 1,5 ampere sama dengan 12 watt. Tes ke ponsel Oppo A3x Super VOOC 45 watt dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Nah, lihat ini, Super VOOC 45 watt aktif, ada desimalnya, start dari baterai 19%. Kita lihat dari sisi struktur daya, dia yang aktif PD 3.0
Kemudian struktur voltasenya 8,5 volt kali 2 ampere sama dengan 17,8 watt. Status SuperVOOC aktif dengan bantuan kabel sakti. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat start dari baterai 43%. Cuma ada indikator charging saja. Coba saya cek dari sisi sistem charging yang ada di Samsung. Nah, ini bisa dilihat kalau dari sisi sistem charging yang connect fast charging. Bisa dilihat di sini ya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi yang aktif protokol cepat PPS. Dengan struktur daya 8,5 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16, sekian watt. Kalau kita mengacu pada struktur daya di atas 15 watt, kategorinya sama dengan Samsung Super Fast Charging 25 watt karena dayanya di atas 15 watt. Baru kalau dayanya maksimal 15 watt atau di bawahnya fast charging. Tapi ya nyatanya notifikasinya seperti itu. Tapi ketika di Samsung Galaxy A05 tadi Super Fast Charging Samsung notifikasinya, perbedaan notifikasi dari masing-masing device ya, walaupun sama-sama di Samsungnya. Intinya ini fast chargingnya aktif atau super fast chargingnya aktif, real berada di daya 16, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya coba ini dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 17%. Ternyata tidak mampu ya ke turbo charging, mentoknya di quick charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS dengan struktur daya 8,1 volt kali 2 ampere sama dengan 17 watt. Sudah rasional ya, statusnya yang aktif quick charging, mantap quick charging 18 watt, real berada daya 17 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 22%, flash charging aktif, mode ponsel mati dahulu. Oke, kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC. Ini masih jalan di 4, sekian volt ya. Ini sudah restart. Biasanya kalau sudah restart itu mengalami kenaikan voltase. Nah, lihat, kita tunggu sebentar sampai voltasenya naik. Nah, lihat ini dia sudah naik ke 8, sekian volt. Nah, dayanya menjadi 17 watt. Nah, lihat ini. Ya, mode ponsel mati, status flash charging aktif. Nah, kalau ke Vivo, kalau flash chargingnya aktif tidak harus flash charging 80 watt, kadang juga flash charging 44 watt, 33 watt, atau bahkan flash charging 18 watt. Karena dia tidak bisa membedakan seperti Xiaomi turbo charging ya notifikasinya. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada desimalnya atau tidak. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala. Status flash charging aktif dan ada desimalnya. Jadi cukup bagus sekali. Power bank Anker ini support Vivo Flash Charging dan ada desimalnya dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Ini saya coba dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat start dari baterai 31% yang aktif fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Dengan struktur daya 8 volt ya kali 1,9 ampere sama dengan 16, sekian watt. Kalau disetarakan menurut saya setara fast chargingnya Infinix 18 watt, ini stabil di daya 16,7 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawahan ini menggunakan adapter charger PD 45 watt. Nah, ini coba saya menggunakan Anker 22,5 watt, saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke laptop Samsung maksud saya. Kita lihat dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PD 3.0. Lihat ini dengan struktur daya 11,7 volt kali 1,6 ampere sama dengan 18,8 watt. Nah, ini bisa ya digunakan untuk charging ke laptop yang support PD 45 watt dan ngangkat atau mampu tidak drop. Dengan voltase menurut saya ini jalan di 12 volt. Tes ke laptop Advance Soulmate X. Nah, ini ada dual port USB-C, saya jelaskan dahulu. Yang USB-C charging sebelah sini dia supportnya itu minimal 12 volt.
Nah ini ya di sini. Kemudian Type C full fungsi ada di sini. Dia membutuhkan 20 volt. Karena power bank ini supportnya 12 volt, maka akan saya hubungkan ke Type C charging. Saya tata dahulu. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan dengan menggunakan built-in kabel. Coba saya dekatkan dari sisi USB Dr. Koshi. Nah lihat, dia jalan di 11,7 volt. Nah kalau ke laptop itu fokusnya voltase ya, bukan watt. Oke, lihat ini dari sisi ampere 13,3, maksudnya 1,3 ampere sama dengan 15, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena chargingnya mode laptop mati. Kalau mode laptop hidup biasanya jalan di atas 20 watt. Tapi secara kemampuan power bank ini support atau tidak drop ya, jalan di 12 volt, cuman tidak bulat. Ini relnya 11,7 volt dan support untuk laptop yang voltasenya 12 volt. Tes ke TWS atau mode daya rendah, saya ini adalah tes TWS robot. Kalau pengen tahu spesifikasinya coba saya perjelas ini. Dia support 5 volt, inputnya ya 0,2 ampere, kira-kira di 1 watt. Nah bisa dilihat ini ya. Oke, untuk masuk ke mode daya rendah itu biasanya ada dua macam. Coba saya nyalakan ininya, tombol powernya. Nah ini lihat, kemudian setelah nyala seperti ini ada yang ditahan sampai ini berputar. Itu power bank di beberapa brand lain seperti itu. Kalau Anker modenya beda. Ini coba setelah nyala seperti ini, dia akan saya tekan seperti ini. Saya secara cepat ya, 1, 2. Coba saya tekan lagi, 1, 2. Nah nyala hijau ini. Ini mode daya rendah. Nah dia akan tidak mati ketika charging ke mode daya rendah, misalnya TWS. Oke, saya contohkan. Ini saya menggunakan ini USB-A ya. Kalau mode daya rendah itu lihat ini saya menggunakan USB-A. Sekarang coba kita cek dahulu voltasenya apakah rasional atau tidak. Nah lihat ini, kemudian charging ke TWS. Nah lihat dia nyala, artinya berfungsi dengan baik. Coba kita cek dari sisi struktur daya. Lihat dayanya sangat rendah, cuma 0,06 watt. Nah lihat ini. Nah ya, jadi bisa digunakan untuk charging ke TWS. Oke, ini saya cabut dahulu. Coba tes charging TWS selama 10 menit, apakah mati atau tidak. Nah seperti ini. Nah sudah jalan ya indikator charging case TWS nya ini. Timernya saya nyalakan sekarang. Kita tunggu sampai 10 menit apakah ini mati atau tidak. 11 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi TWS masih proses charging ya, bisa dilihat di sini. Nah ya, artinya bisa power bank ini untuk charging ke TWS. Tapi lihat ini digital display-nya mati. Mungkin tujuannya untuk menghemat daya ya. Kadang beberapa tes seperti ini dia mati dengan sendirinya, tapi secara fungsi untuk charging ke TWS masih berfungsi dengan baik proses chargingnya. Tes speed recharging power bank Anker. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi persentase baterai yang ada di power bank. Lihat sudah 0%. Oke, saya menggunakan adapter charger Belstar GaN 65 watt ini ya, dan lewat port USB-C atau PD dengan menggunakan kabel VIVAN 240 watt. Saya tata dahulu. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi daya input power bank ini mencapai hingga berapa watt. Nah lihat ini, ketika saya recharging power bank, lihat ini, ada petir yang hijau warna seperti ini. Ini tanda input. Kalau yang di sini ini tanda mode daya rendah ya. Nah ini seolah-olah ini mode daya input fast charging ya biasanya indikatornya, tapi ini mode daya input. Oke. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. Lihat yang aktif PD 3.0, struktur dayanya 8,9 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19 watt. Nah ini ya. Oke, sekarang saya cabut dahulu untuk kemudian speed recharging power bank. Nah lihat ini sudah saya hubungkan tanpa menggunakan USB Dr. Koshi. Timernya saya nyalakan. Kemudian coba kita lihat dari sisi stop kontak ya, mencapai daya 22 watt. Selanjutnya saya menggunakan patokan ini karena tanpa menggunakan USB Dr. Koshi. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 31 menit telah berlalu. Kita cek power banknya, lihat sudah terisi 25%. Kita cek dari sisi stop kontak dayanya, lihat ini sebentar. Nah ini biar jelas. 22-23 watt, masih stabil sama seperti pertama kali colok. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank.
Nah, lihat ini saya gerak-gerakan temperatur power bank di angka 46 derajat Celcius. Masih dalam kategori hangat normal menurut saya ini. Nah, saya pegang hangat normal, belum hangat panas. Oke, coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Lihat ini, saya gerak-gerakan di angka 47 sampai 51 derajat Celcius ya. Lihat ini ya, 50. Nah, 53. Nah, lihat 52 derajat Celcius. Menurut saya panas tapi belum menyengat kalau dari sisi adapter chargernya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 3 jam lebih 1 menit telah berlalu. Kita cek power banknya ini. Nah, sudah terisi full 100%. Indikator hijau juga sudah tidak berkedip. Oke, kita cek dari sisi stop kontak. Bisa dilihat ini, menunjukkan daya juga sudah 0 watt. Artinya sangat aman ya power bank ini ketika terisi penuh. Sudah tidak ada lagi arus yang masuk. Tes speed charging dan real capacity kali akan saya teskan pertama ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Pertama kita coba dahulu untuk melihat dari sisi sistem baterai atau chargingnya. Nanti start dari baterai 4%. Kalau di mAh kan 200 mAh 4% itu. Nah, lihat ini tingkat kesehatan baterai good. Untuk jenis baterainya lithium polymer, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai yang ada di ponsel 3% quick charging aktif. Nah, lihat ini. Nah, oke, biarkan ponselnya standby. Saya ini menggunakan built-in kabel ya. Nah, oke, biarkan ponselnya standby ya, biar stabil dayanya. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan real capacity power bank ini mencapai hingga berapa mAh. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank tersisa daya 70%. Coba kita cek dari sisi ponsel. Coba saya dekatkan dahulu ya. Nah, lihat ini terisi 53% dalam waktu 30 menit. Nah, ini menurut saya sebuah speed charging di atas fast charging. Kalau menurut saya ya mendekati Xiaomi Turbo Charging 33 watt, tapi tidak secepat itu. Nah, antara fast charging atau quick charging 18 watt sampai Xiaomi Turbo Charging 33 watt lah ya. Kira-kira segitu kalau dalam waktu 30 menit terisi 53%. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank temperaturnya. Nah, lihat ini temperatur power bank hangat normal cuma di 41 derajat Celcius. Nah, lihat ini 42. Tadi 42 ya, 44. Hangat normal menurut saya, lihat ini 41 ya. Oke, coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Malah ini hangat normal. Nah, lihat ini ya. Nah, hangat normal. Kalau dari sisi power bank juga hangat, tidak terlalu panas menyengat. Masih kategori hangat normal cuma di 44, sekian. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam 30 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Ini saya sepertinya agak telat sedikit. Tadi saya tinggal ibadah sholat maghrib. Lihat ini sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam setengah atau 1 jam 30 menit. Coba ini saya cabut ponselnya. Kemudian power banknya tersisa daya 41%. Tes real capacity dan speed charging tahap kedua, power banknya tersisa daya 41%. Kali ini akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang lewat built-in kabel. Nah, lihat ini ya, super fast charging aktif start dari baterai 5%. Ada petir double-nya. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai baterai di power bank ini habis atau sampai ponselnya terisi 90% kalau saya ke Samsung itu, atau 60 menit. Oke, kita tunggu. 30 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Power banknya tersisa daya baterai 20%. Kemudian dari sisi ponsel terisi 46% tadi ya. Coba saya dekatkan. Nah, lihat ini terisi 46%. Kalau speed charging seperti ini ke ponsel Samsung 20 watt, menurut saya ini sudah mendekati speed chargingnya, mendekati super fast charging Samsung 20 watt. Misalnya kalau adaptive fast charging 15 watt per menit nambah 1%. Jadi kalau dalam waktu 30 menit ya kira-kira cuma nambah sekitar 30 sampai 35%. Nah, ini di atas 40%. Oke, sekarang kita cek dari sisi power bank temperaturnya. Nah, lihat ini temperatur power bank hangat normal ya, cuma di 40 derajat Celcius. Lihat ini sekitar 40 sampai 41 derajat Celcius, mentok di 43. Nah, lihat ini 42.
Coba kita cek dari sisi ponselnya. Nah, lihat dari sisi ponsel temperaturnya hangat normal, cuma di 35 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai baterai di power bank ini habis total untuk mengetahui real capacity dari power bank ini. 52 menit telah berlalu, kita cek ini power banknya, baterainya sudah habis ya. Oke, coba saya cabut dari ponselnya. Nah, seperti ini saya stop timernya. Kemudian saya cek dari sisi power bank dahulu, lihat baterainya sudah habis total 0%. Nah, coba kita lihat atau kita analisis pengisian terakhir ya. Lihat ini, saya menggunakan aplikasi. Terakhir pengisian 77%. Kalau di mAh kan sekitar 3.850 mAh untuk pengisian terakhir. Sekarang kita analisis real capacity power bank Anker ini. Dari cell capacity 10.000 mAh, Anker mengklaim berdasarkan rated capacity ya. Dari sisi Anker mengatakan rated capacity mencapai 6.000 mAh. Kalau kita mengatakan real capacity. Nah, dari 10.000 mAh pabrikan mengatakan 6.000 mAh real capacity-nya. Tapi berdasarkan tes saya menunjukkan tadi pertama kali tes ke ponsel Xiaomi mampu mengisi 100%, 5.000 mAh. Kemudian terakhir ke ponsel Samsung mampu mengisi, lihat ini, sekitar 3.850 mAh. Jadi total real capacity dari power bank Anker ini mencapai hingga 8.850 mAh. Dari klaim perusahaan 6.000 mAh. Jadi kemampuan real capacity dari Anker power bank ini di atas dari klaim yang ada di Anker, yaitu 6.000. Berdasarkan tes realnya mencapai sekali lagi 8.850 mAh. Sangat istimewa sekali. Baik, jadi kesimpulannya power bank Anker Zolo fast charging 22,5 watt. Kapasitasnya 10.000 mAh yang saya dapatkan dengan harga sekitar 190.000 ya. Link pembelian ada di deskripsi. Ini salah satu power bank Anker yang seri paling murah yang saya beli ini. Nah, dari sisi built-in quality tidak perlu diragukan lagi, Anker sangat sempurna built-in quality-nya. Baik dari sisi sablonan, finishing, casing antara satu dengan yang lainnya, ataupun selnya. Bahkan ini menggunakan teknologi sel. Lihat ini kualitasnya lithium ion seri 20. Dan juga ada logo Triple C ataupun aman di pesawat. Lanjut, dari sisi kemampuan fast charging menunjukkan rata-rata support fast charging ya. Lebih dari 15 alat tes saya menunjukkan kriteria power bank ini support fast charging. Mulai dari ponsel yang fast chargingnya 15 watt hingga hyper charging 100 watt, semuanya support. Bahkan di beberapa ponsel lainnya menunjukkan support super fast charging. Contoh tadi ke Samsung Galaxy A05 ini menunjukkan notifikasi dan seluruh daya super fast charging Samsung 25 watt, padahal ini dayanya 22,5 watt. Lanjut, dari sisi speed recharging power bank, dari persentase power bank low bat atau habis total ya, membutuhkan hanya waktu tadi sekitar 3 jam. Itu menurut saya cukup cepat sekali. Biasanya kalau power bank kapasitas 10.000 mAh saya pernah melakukan tes, kadang ada yang 4 jam, kadang yang ada 3 jam setengah. Tapi ini hanya 3 jam dengan bantuan adapter charger Belstar tadi GAN 65 watt. Lanjut, dari sisi kemampuan speed charging ke device tadi ke Xiaomi Poco M6 Pro ini, dari persentase baterai low bat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam setengah. Tapi saya agak telat tadi ceknya, mungkin perkiraan saya bisa di bawah dari 1 jam setengah. Jadi dengan speed charging seperti itu ya, ini menunjukkan sebuah kriteria power bank menurut saya. Kalau di bawah 1 jam setengah itu mendekati kriteria Xiaomi turbo charging 33 watt. Biasanya segitu. Kalau Xiaomi turbo charging 67 watt itu speed chargingnya sekitar 60 menit terisi 100%, ke bawah ya 60 menit. Kalau Xiaomi turbo charging 33 watt biasanya di atas 60 menit. Maksimalnya perkiraan saya sekitar di bawah 2 jam lah ya. Kalau quick charging sekitar 2 jam. Nah, itu speed charging tentang Xiaomi Poco ketika di charging dengan power bank ataupun adapter charger yang support fast charging ataupun lainnya. Lanjut, dari sisi kemampuan real capacity. Tadi saya tes ke Xiaomi ini terisi 100%, 5.000 mAh, plus ke Samsung ini terisi di mAh kan 3.850. Totalnya real capacity power bank ini mencapai 8.850 mAh. Sangat besar sekali loh ya. Padahal Anker mengklaim real capacity-nya cuma 6.000 mAh. Jadi
baik secara kemampuan fast charging, built-in quality, ataupun real capacity, power bank ini cukup bagus sekali. Padahal seri termurah dari Anker. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Anker Zolo 10.000 mAh 22,5 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli power bank Anker ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.